Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat, walafiat, dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP, siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 1. Marilah sebelum kita mulai mapel atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, kita mulai dengan membaca doa, dengan memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita gali, ilmu yang kita cari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak akan menyampaikan rangkuman bab 1 sampai bab 4. Yang mana bab 1 menjelaskan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang mana isinya bab 1? 1 beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. B. Beriman kepada Allah Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir beserta artinya, hikmahnya. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah secara bahasa, iman adalah percaya. Sedangkan iman secara istilah artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan, membuktikan dengan perbuatan. At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna yang mana artinya nama-nama terbaik. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Al-Khabir artinya Allah Maha teliti. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir serta hikmahnya. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam keseharian adalah percaya diri. B. Tekun dan kerja keras. C. Teliti. D. Jujur. E. Berhati-hati dalam berkata. F. Menjaga penglihatan dan pandangan. Semoga tidak bermaksiat. Bagaimana tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir adalah terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan dan ketenteraman dalam hidup, termasuk orang yang tidak merugi dalam kehidupan di dunia, dan ikhlas dalam beramal, serta tidak mudah putus asa, dan yang terakhir mendorong untuk selalu berbuat kebajikan dan kebaikan.
Bab 2 yaitu menerangkan tentang akhlak terpuji. Yang mana akhlak diterangkan akhlak mahmudah, akhlak madmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak madmudah adalah akhlak yang tercela. Yang mana akhlak terpuji yaitu berperilaku jujur, amanah dan istiqomah. A. Perilaku jujur. B. Berperilaku amanah. C. Perilaku istiqomah. Continue, konsekuen dalam setiap tindakan. A. Perilaku jujur. Makna jujur. Jujur adalah apa sih jujur? Mahuwa sidku. Apa itu jujur? Jujur adalah jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan ikhlas dalam beramal. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Dalil perilaku jujur yang mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Atau dalam firman lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kuatkanlah dan katakanlah kebenaran, perkataan yang benar. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian kita, satu, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. B. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan diri sendiri. C. Menasihati teman yang melakukan keburukan. D. Bercerita sesuai kejadian yang dialami. E. Bersegera dalam melakukan kebaikan. F. Melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. G. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. H. Mengembalikan barang temuan pada pemiliknya. Mendapati janji yang telah disepakati. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Mengikuti kesalahan. Mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan. Hikmah berperilaku jujur adalah kejujuran mengantarkan ke surga. Kejujuran menjaga nama baik sendiri, keluarga dan masyarakat. Kejujuran, dengan jujur hidup menjadi tenang dan tentram. Dengan jujur kita akan memiliki banyak teman dan dengan kejujuran berperilaku jujur kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hikmah berperilaku jujur ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Perilaku amanah. Makna perilaku amanah adalah dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak memilikinya. Itulah amanah. Yang mana amanah ini dianjurkan dan diwajibkan kepada kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil perilaku amanah adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasulnya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Anfal ayat 27. Penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Pertama, dengan menjaga barang titipan dengan baik. Amanah penerapannya dalam kehidupan hari menjaga rahasia orang lain. Yang ketiga, melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan khusyuk. Kelima, bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Keenam, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketujuh, menyampaikan berita dengan kebenaran. Hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah dipercaya orang lain, memperoleh simpati dari orang lain, memperoleh kesuksesan hidup, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu permasalahan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Perilaku istiqomah. Makna perilaku istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah dalam konteks makna luas. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman yang ada dalam diri kita, walaupun menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, godaan. Dalil perilaku amanah istiqomah adalah Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, konsekuen, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Ahqaf surat 46 ayat 13. Penerapan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga keakidah dan memegang teguh prinsip syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat. Membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungi maknanya, bermuamalah dan berkumpul dengan orang yang saleh, orang-orang baik, membiasakan diri melakukan amal saleh secara terus-menerus, meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Karena jangan kita mandang suatu pekerjaan dari kecilnya, barangkali kecil, tapi itu yang membuat kita selamat dari api neraka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kekuatan, tetap istiqomah di jalannya. Beristiqomah dalam menuntut ilmu, berusaha mengikhlaskan niat, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh kepada ajaran Allah untuk melestarikan perilaku istiqomah. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim, majelis ilmu dan majelis zikir. Yang terakhir, beristiqomah dengan kesabaran. Tahapan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, istiqomah dengan hati, teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Istiqomah dengan lisan, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan perbuatan, tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah perilaku istiqomah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki orang yang berlaku istiqomah, berperilaku istiqomah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, kita sekarang sampai kepada bab 3, yaitu bersuci sesuai syariat Islam. Yang mana di dalamnya bab 3 diterangkan ketentuan bersuci, B. Tata cara bersuci, C. Penerapan perilaku bersuci dan hikmah. Ketentuan bersuci. Apa makna bersuci? Ma huwa toharah? Toharah atau bersuci adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu toharah. Kata toharah berarti suci. Dalil tentang bersuci, surah An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa ayat 43, surah Al-Anfal ayat 11. Macam-macam bersuci. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladh. Tata cara bersuci. Bersuci dengan wajib mandi. Bersuci dengan mandi wajib. Rukun mandi wajib. Yang pertama, niat mandi wajib menghilangkan najis dari badan, dan C. mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bersuci dengan berwudu. Rukun wudu yaitu ada 6. 1. Niat berwudu. Nawaitul wudu aliraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. B. Membasuh muka. C. Membasuh kedua tangan hingga siku. D. Mengusap sebagian kepala. E. Membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tartib. Bersuci dengan tayamum. Tata cara bersuci dengan tayamum yaitu pertama, niat tayamum dan membaca basmalah. Menempelkan telapak tangan ke tempat berdebu. Meniup debu ke telapak tangan agar tidak terlalu tebal. Mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu. Mengusap tangan sampai siku. C. Penerapan perilaku bersuci dan hikmah. Penerapan perilaku bersuci menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan. Inilah penerapan perilaku bersuci dalam lingkungan kita. Hikmah bersuci atau taharah, mendorong diri semakin dekat kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Menjauhkan beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Menambah khususnya dalam beribadah. Menjaga kebersihan badan. Terhindar dari berbagai penyakit karena kotor dan kuman. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan, menyempurnakan iman, menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, at-tahuru syatrul iman, suci, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bab 5, bab terakhir rangkuman ini, yaitu sholat berjamaah. Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. B. Pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. A. Keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah, keutamaan dan sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah. Sholat secara bahasa adalah doa. Secara syariat atau istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun yang tertentu. Al-qawlu bil a'am.
bil amal. Sedangkan salat jamaah adalah salat yang dikerjakan bersama orang. Salat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum yang harus mengikuti imam. Jamaah berasal dari dua kata. Dari kata jamaah yang berarti kelompok. Jamaah secara bahasa berarti berasal dari kata jamaah yang berarti kelompok. Sedangkan jamaah secara istilah adalah sesuatu yang dikerjakan bersama-sama atau kelompok. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 2 yang artinya apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabat lalu kamu hendak mendirikan salat maka bersama-sama mereka maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum ma'ak. Ketentuan salat berjamaah. Ketentuan salat berjamaah adalah syarat sah salat berjamaah yaitu harus ada imam. Makmum dikerjakan dalam satu tempat. Syarat menjadi imam salat berjamaah yang pertama mengetahui syarat dan rukun salat, fasih membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya, berakal sehat, baligh berdiri di posisi paling depan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain, laki-laki boleh menjadi imam bagi perempuan dan tidak sebaliknya. Syarat menjadi makmum salat berjamaah harus niat mengikuti imam, harus mengetahui gerakan imam, tidak boleh mendahului imam. Imam dan makmum berada dalam satu tempat, makmum berdiri di belakang imam, salat makmum sesuai dengan salat yang dikerjakan oleh imam. Jenis makmum, makmum dibagi menjadi dua, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang gerakan dari awal itu menututi gerakannya imam. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan dari satu rukun daripada imam. Halangan sholat berjamaah. Kita tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang mana hukumnya sholat berjamaah adalah fardu ain, fardu kifayah. Yang pertama sakit karena hujan lebat, angin kencang atau badai, karena lapar atau haus. 5. Karena baru selesai makan makanan yang baunya sukar untuk dihilangkan. Pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah. A. Menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat. B. Memperhatikan kesucian badan, pakaian sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika mendengar azan. D. Mengajak keluarga, saudara dan teman untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. E. Mengumandangkan adzan di masjid. F. Melakukan salat sunnah rawatib maupun salat sunnah lainnya. G. Menunggu iqamah, berkumandang dengan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat berjamaah dimanapun berada. Hikmah salat berjamaah. Memperkuat ukhuwah Islamiyah sama muslim. Menguatkan persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Melatih hidup untuk disiplin, terhindar dari sikap egois, mengerjakan kepatuhan kepada pemimpin, dan menumbuhkan perilaku demokratis. Itulah demikian dan sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan dan selamat belajar. Tetap semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri materi dari bab 1 sampai bab 4 ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.